Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum di channel kami. Saudara-saudaraku, para pencinta dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar antum semua? Semoga antum dan antunna, saudara-saudaraku dimanapun berada, senantiasa dalam keberkahan umur tentunya dan berkecukupan dalam rezeki dan nikmat kesehatan yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Izinkan kami menyampaikan pesan mau'izah hasanah pada kali ini, seolah berkaitan dengan pertanyaan di antara saudara kita tentang kaitannya surah At-Taubah ayat yang ke-24 dalam konteks berdakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk tarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, suami atau istri atau pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, yang kalian cari, perniagaan yang kalian takut rugi, dan tempat tinggal yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Allah tidak menyenangi, tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berupa ancaman teguran atau peringatan kepada orang-orang yang mengaku beriman, mengaku sudah muslim, mengaku sudah beriman, tapi tidak mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuhnya, tapi masih ada keraguan dalam dirinya. Maka sampaikan kepada mereka wahai Muhammad tentang hal ini, ayat ini. Mereka yang tidak mau berdakwah, mereka yang tidak mau berjihad, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memanggil untuk berjihad, tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka takut meninggalkan keluarganya, mereka takut meninggalkan istri, mereka takut meninggalkan anaknya, mereka takut meninggalkan hartanya, jabatannya, pangkatnya. Bahkan mereka takut kehilangan rumah yang mewahnya, dan bahkan mereka takut kehilangan kebunnya. Maka katakan kepada mereka, ini adalah ancaman, tunggu saja keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu berupa azabkah, berupa kehilangan semuanya. Tunggulah itu. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang yang ingkar, orang yang keluar, orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Karena ketika seseorang mengaku beriman, maka konsekuensinya adalah dia harus patuh, tunduk, taat, dan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada hartanya, dirinya, keluarganya, dan bahkan termasuk tentunya karib kerabatnya, orang tuanya bahkan. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi waladihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kalian, bahkan tidak beriman, belum beriman sempurna, apabila seseorang itu
tidak menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada dirinya, hartanya, dan bahkan termasuk kedua orang tuanya. Suatu ketika Umar bin Khattab, Allah meridhoinya, bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab, dan kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai selain daripada diriku. Maka seolah-olah Umar mengatakan Rasulullah itu yang dicintai, tapi tetap lebih mencintai dirinya ketimbang Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Bukan seperti itu, wahai Umar. Seharusnya apa? Bahwa engkau lebih mencintai aku daripada dirimu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengubah perkataannya, bahwa engkau ya Rasulullah yang lebih aku cintai daripada diriku. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, ini baru benar wahai Umar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 24 ini awalnya adalah berkaitan dengan peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, atau sebelumnya disebut dengan Yathrib. Di antara mereka ada yang tidak mau. Di antara mereka ada yang ragu-ragu. Kenapa? Karena harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan harta, harus meninggalkan rumah, dan bahkan meninggalkan keluarga, orang tua, yang dimana ada sebagian dari mereka yang belum beriman. Mereka tak mau meninggalkan itu. Ini sebenarnya adalah hal yang fitrah sebenarnya, karena meninggalkan sesuatu yang sudah kita senangi untuk ke tempat negeri yang belum kita ketahui. Tapi saudara-saudaraku, ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Rasulnya dan harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Maka di antara mereka ada yang mengeluh untuk itu. Maka turunlah ayat ini, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang takut untuk meninggalkan itu semua, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melakukan dakwah, takut untuk lebih menjadi orang yang lebih baik, takut untuk melakukan hijrah. Tapi dia lebih mementingkan yang dulu, lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan urusan duniawinya berkaitan dengan hartanya, kebunnya, rumahnya. Tapi dia takut untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah keputusan itu. Saudara-saudara, kita tidak bisa bersahabat tentunya dengan orang-orang yang menentang Allah. Meskipun orang yang menentang Allah itu adalah orang dekat dengan kita. Kita tidak akan bisa bersahabat dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita tidak akan bisa bersahabat tentunya dengan orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti kita bersahabat dengan saudara kita yang satu seiman, seakidah dengan kita. Di dalam surah Mujadalah ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang karakter orang yang betul-betul kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah tanamkan keimanan dalam hatinya dan Allah tolong mereka. Mereka tidak ragu untuk meninggalkan yang patut untuk mereka tinggalkan karena adalah perintah Allah dan Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah walau kana aba'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum." Engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beriman kepada hari akhir, yang mereka ini berkasih sayang terhadap orang yang menentang Allah, menentang Rasul-Nya, walaupun orang tersebut adalah saudaranya, bapaknya, anaknya. Mereka akan tinggalkan itu, mereka tidak akan taati itu, hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ulaika kataba lahumul iman fi qulubihim. Hati, dalam hatinya sudah ditanamkan oleh Allah keimanan yang kuat. Dan Allah kuatkan mereka, wa ayyadahu biruhin min. Allah kuatkan mereka, Allah tolong mereka. Dan Allah masukkan mereka itu dalam surganya yang mengalir dalamnya sungai. Dan Allah tidak cukup sampai situ, radhiyallahu anhum wa radu'an.
mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, puas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, inilah ciri orang yang lebih mementingkan Allah dan Rasulnya, lebih mementingkan panggilan Allah dan Rasulnya, lebih tetap mementingkan berdakwah, berjihad di jalan Allah jika saatnya mereka harus melakukan itu. Jika saatnya sudah ada panggilan itu. Jadi jangan khawatir. Jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melakukan yang terbaik dari sisi agama kita, dari sisi diri kita, untuk kita nantinya bekal di akhirat, maka jangan pernah ada keraguan. Wa ma kana lil mu'min wa la lil mu'minah idza qadallahu amra idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyarah. Tidak sepatutnya bagi laki-laki maupun perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, memerintahkan suatu perkara, suatu perbuatan kepada kita, untuk ada keraguan dalam diri kita, maka jangan pernah ragu itu. Saudara-saudaraku, jangan katakan amantu, saya beriman, tapi kita tidak mau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, tapi kita lebih mementingkan perintah syahwat kita, nafsu kita, maka jangan katakan amantu, aku beriman, tapi katakan aslamna atau aslamtu, aku masih sebatas Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tentang apa kontekstualitasnya surah At-Taubah ayat 24 dengan jihad atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diperintahkan untuk melakukan dakwah dan berjihad, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya karena itu yang terbaik untuk kita dan untuk pasti untuk agama kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Maaf dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.